Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah siap mental nggak untuk bekerja? Jangan 1 bulan kemudian jadi kaburan. Hati-hati. Kemudian di dalam negeri kita perketat. Jika Anda menjadi kaburan, suatu saat Anda pulang ke Indonesia, jangan bermimpi Anda bisa berangkat kembali bekerja di negara manapun. Kenapa saya harus keras seperti ini? Karena saya tidak ingin, karena ulah mereka yang kaburan, tiba-tiba menyetop penempatan. Itu artinya apa? Saudara-saudara dolim kepada anak-anak bangsa yang lain yang memiliki mimpi bekerja, jangan dolim. Dan itu bisa terjadi loh. Kalau kekaburan ini semakin banyak jumlahnya, tiba-tiba menyetop, tidak menginginkan lagi negara mereka didatangi para pekerja di Indonesia karena mental-mental kaburan tadi. Itu artinya apa? Mimpi anak-anak bangsa yang lain tahun depan, 2 tahun depan, 3 tahun depan, itu gagal. Ya, hati-hati ya. Kalau sekali Anda melakukan ya tindakan yang dikategorikan kabur dari majikan, dari pemberi kerja, maka status Anda menjadi unprocedural atau ilegal. Oke. Kalau ilegal akan berhadapan dengan hukum negara setempat. Ya. Hukum negara setempat termasuk adalah memenjarakan Anda karena dianggap masuk secara unprocedural atau ilegal. Paham ya? Belum nanti overstayer. Ya. Hati-hati. Selain tadi, urusan Anda untuk mewujudkan mimpi ya sampai di situ aja. Dan nggak bisa lagi nanti keluar untuk bekerja di negara-negara lain. Siapkan mental kita. Ya. Sayang loh. Orang tua ya, membantu kita dengan caranya termasuk doa-doanya agar kita sukses. Kemudian atas doa itu kita dinyatakan lulus, tapi kita tidak memanfaatkan kesempatan yang baik itu. Saya selalu ingatkan, kalian ini orang-orang hebat dan terpilih. Yang pengen kerja itu banyak, jadi kesempatan ini harus kalian manfaatkan. Ya, jangan dilepas, sehingga mempersiapkan mental itu sangat penting. Bagaimana warga masyarakat Anda tidak mudah ditipu, diiming-imingi bekerja secara resmi, padahal itu ilegal. Gerak semua nih. Bagaimana mensosialisasikan kepada masyarakatnya bahwa bekerja resmi itu adalah hak dan pemerintah menyiapkan fasilitas. Tahapannya seperti apa? Ini skemanya. Itu tanggung jawab daerah juga. Jadi tidak hanya daerah langsung dengan Jakarta. Padahal ada tugas pemerintah provinsi, kabupaten kota, dan bahkan desa. Ini gerak semua ya. Banyak pengaduan dari PMI. Sayangnya mereka nggak mau membuat pernyataan tertulis. Kalau berani misalkan tertulis, sudah banyak yang kita seret ke penjara. Percaya, ini saya ngomong. Kalau ada PMI yang berani menyatakan secara tertulis, sudah banyak pihak yang saya seret ke penjara. LPK brengsek itu. Ini live nih, saya ngomong nih. Saya tantang mereka tuh. LPK yang baik ada. LPK yang brengsek itu apa? LPK yang satu, pembebanan biaya pelatihannya terlalu mahal. 2, urusan sending seolah-olah itu dia yang ngerjain. Itu kan brengsek. Saya marah kalau begini. Sending itu kewenangan tanggung jawab BP2MI, bukan dikerjakan oleh LPK. Karena yang disampaikan seolah-olah dikerjakan oleh LPK, minta duit sending lagi. Saya yakin di antara ini ada, cuma kalian nggak berani ngomong aja. Jadi nama orang yang sudah lulus di sending ke Korea itu dilakukan oleh BP2MI dan tidak berbiaya. Itu kewajiban tahapan. Bukan kerja LPK, kemudian setelah itu dia minta duit. Kemudian ketika Anda terbang hari ini, itu juga bukan jasa LPK. Jadi kalau ada LPK minta uang terima kasih sampai 10 juta, 15 juta, itu brengsek namanya. Dan saya marah. Itu penindasan dan penipuan. Coba kalau ada yang berani buat tertulis, saya seret ke penjara. Pasti. Nggak boleh lah. Anda boleh cari makan dengan tugas Anda melakukan pelatihan, tapi jangan membebani, bahkan menipu siswa-siswa Anda hanya untuk mengambil uang dari mereka dengan alasan uang sending dan uang terima kasih. Itu nggak boleh. Disayangkan adalah PMI-nya nggak berani untuk buat pernyataan secara tertulis. Kalau Anda berani, karena saya juga nggak mau uang-uang itu nanti kesannya ada alirannya ke pihak BP2MI. Uang terima kasih 10 juta karena ini untuk ke pusat, ini untuk dikirim ke sana. Kan bisa begitu.
Ya, kan kita nggak mau. Kita habis klarifikasi, kita capek menjelaskan. Tapi praktek ini seolah-olah dibiarkan. Praktek ini berjalan. Tinggal kuncinya kalau kita mau persoalkan ini secara hukum, harus ada keberanian dari korban. Cukup surat keterangan aja kepada kita, tertulis. Tidak bolehlah negara ini kemudian seolah-olah ada pihak yang bisa mengatur dan mengendalikan melebihi negara. Nggak boleh ada pihak yang bisa memeras ya para PMI kita dengan alasan tipu-tipu mereka. Nggak boleh. Nggak boleh ada satu manusia pun atas nama apapun yang bisa sewenang-wenang mengeksploitasi pekerja migran Indonesia. Memeras mereka dengan cara-cara curang, cara-cara licik. Nggak boleh. Nggak boleh, kita harus lawan situasi ini. Karena kalau Anda menjadi kaburan, maka Anda dipastikan tidak bisa lagi masuk Korea. Sebetulnya, kalau kalian tidak betah ketika tiba di Korea, Korea sudah menyiapkan ada satu kanal mereka. Bila nantinya sesampai di Korea, ini terburuk sekali bahwa adik-adik tidak harmonis dengan Sajang, ya sudah maksimum banget nih, sudah ada. Tidak ada lagi cara lain, maka ada kanal yang itu adalah untuk pengaduan adik-adik. Bisa melaporkan ke situ. Mudah-mudahan di OPP kemarin kanalnya sudah dicatat belum? Nomornya? Belum ya? Di OPP info ini disampaikan nggak? Disampaikan ya. Jadi boleh menyampaikan keluhannya di situ. Jadi nanti intinya adalah itu semacam call centernya. Jadi nanti bisa disampaikan di kanal itu, apa permasalahan adik-adik, ya misalkan majikannya seperti apa, tidak sesuai dengan perjanjian kontrak, dilaporkan di situ dan nanti HRDK akan memediasi, mencarikan majikan atau sajang yang lain. Jadi sebelum dapat itu jangan meninggalkan sajang yang sekarang ini, seperti itu. Intinya seperti itu ya. Karena kalau adik-adik pergi meninggalkan sajang belum melalui prosedur tadi, maka itu artinya adik-adik ini adalah kabur. Statusnya menjadi ilegal. Dan kalau udah ilegal, seperti Pak Kepala Badan sampaikan, bahwa Anda itu sudah di blacklist. Ancamannya juga Anda bisa ke penjara, Anda terlunta-lunta, tidak ada tempat ataupun penghasilan. Ya, dan ada tawaran-tawaran itu juga semua adalah tidak benar. Kalau negara tidak bisa memastikan data tentang anak-anak bangsanya, pekerjanya, lalu perlindungan apa yang bisa diberikan negara? Itu omong kosong. Sehingga fokus saya waktu itu 1 tahun harus kita mulai dengan comment center. Disitulah kita bisa temukan, yaitu single big data.